Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami dari kelas 11 IPA 2 sesi genap ingin menjelaskan materi tentang analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan. Sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan? Analisis mengenai dampak lingkungan adalah proses yang menghasilkan dokumen dalam kegiatan pembangunan. Hakikat analisis mengenai AMDAL. Aspek yang dikaji dalam proses AMDAL meliputi aspek fisika, kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Kajian tersebut sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana. Usaha atau kegiatan penyusun kajian ini dituangkan dalam dokumen berikut. A. Penyajian informasi lingkungan atau PIL. B. Kerangka acuan. C. Analisis dampak lingkungan. D. Rencana pemantauan lingkungan. E. Rencana pengelolaan lingkungan. AMDAL disusun pada tahap perencanaan suatu pembangunan sehingga dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta pencemaran sehingga dampak negatifnya A. Menjadi seminimal mungkin. B. Mengidentifikasi, mempraktikkan, dan mengevakuasi dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan hidup disebabkan oleh kegiatan yang direncanakan. C. Meningkatkan dampak positif yang mengurangi dampak negatif. Berdasarkan fungsinya, AMDAL berperan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun fungsi AMDAL sebagai berikut. A. Sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. B. Membantu proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. C. Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan teknis secara terperinci dari rencana usaha atau kegiatan. D. Memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. E. Memberikan informasi terhadap masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. F. Pertama, rekomendasi tentang izin usaha. G. Sebagai scientific dokumen dan legal dokumen. H. Sebagai izin kelayakan lingkungan. Prosedur AMDAL sangat dibutuhkan berbagai perusahaan dalam mengupayakan pembangunan yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Secara umum, prosedur AMDAL dalam pembangunan sebagai berikut. A. Proses penampisan, screening, yaitu proses penentuan penyusunan AMDAL dalam suatu rencana kegiatan. B. Proses pengumuman, yaitu pemberian gambaran umum kepada masyarakat terkait rencana kegiatan. C. Proses pelingkupan, scoping, yaitu proses awal penentuan lingkup, permasalahan, dan dampak penting. D. Penyusunan dan penilaian KA AMDAL, yaitu proses penyusunan dan penilaian kerangka acuan analisis dampak lingkungan. E. Penyusunan dan penilaian AMDAL RKL dan RPL, yaitu proses penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. F. Persetujuan kelayakan lingkungan, yaitu penentuan layak atau tidaknya suatu rencana kegiatan. Komponen AMDAL. AMDAL terdiri atas 5 komponen berikut. A. Studi praproyek. B. Laporan penilaian. C. Pembuatan keputusan. D. Persetujuan proyek. E. Pemantauan proyek geografi. Manfaat AMDAL. Fungsi AMDAL memberi manfaat bagi beberapa pihak. Pihak-pihak ini terdiri atas pemerintah, pemrakarsa, dan masyarakat. Manfaat AMDAL bagi pemerintah sebagai berikut. 1. Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2. Menghindarkan konflik dengan masyarakat. 3. Menjaga pembangunan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. 4. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. B. Manfaat AMDAL bagi pemrakarsa sebagai berikut. 1. Menjamin adanya keberlangsungan usaha. 2. Menjadi referensi untuk pinjaman kredit. 3. Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sebagai bukti ketaatan hukum. C. Manfaat AMDAL bagi masyarakat sebagai berikut. 1. Mengetahui lebih awal dampak dari suatu kegiatan. 2. Melaksanakan dan menjalankan kontrol. 3.
terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Peranan AMDAL dalam pembangunan. AMDAL sesuai makna pembangunan nasional, yaitu pembangunan tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan penduduk untuk mencapai tujuan tersebut. Sumber daya manusia memegang peran utama untuk menerapkan AMDAL dalam pembangunan. AMDAL memantau kegiatan pembangunan melalui pendekatan ke lingkungan. Pemantauan tersebut dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan serta pencegahan kerusakan lingkungan. Meminimalisasi kerusakan lingkungan merupakan salah satu tujuan AMDAL dalam pembangunan. Perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan pembangunan dapat diperkirakan sebelum pelaksanaan kegiatan. Jika perkiraan dampak akan merusak lingkungan dan antisipasi dampak memerlukan waktu lama, rencana pembangunan tersebut dianggap tidak layak dilakukan. Dengan demikian, pembangunan dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa terjadi kerusakan lingkungan. Selain itu, AMDAL berperan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan agar mengacu pada antisipasi terhadap perubahan lingkungan dan ekosistem. Sekian penjelasan kami mengenai menganalisis dampak lingkungan dalam pembangunan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami siswa Semansa kelas 11 IPA 2 pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.